antara perang dan diplomasi. Inti pembahasan, pertama, konferensi inter-Indonesia yang akan disampaikan oleh Duroto Nafisa. Kedua, konferensi meja bundar yang akan disampaikan oleh Miftahul Ihsan dan Muhammad Wandi. Yang ketiga, pembentukan Republik Indonesia Serikat yang akan disampaikan oleh Vina Ida Matusilmi. Yang keempat, pengakuan kedaulatan yang akan disampaikan oleh Arya Maulana. Yang kelima, kembali ke negara kesatuan yang akan disampaikan oleh M. Abdi Mahesa. Apa itu konferensi inter-Indonesia? Konferensi inter-Indonesia merupakan suatu persiapan yang diadakan sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar atau KMB. Latar belakang diselenggarakannya konferensi inter-Indonesia ini adalah karena adanya perjanjian Royan yang berisi bahwa Indonesia ikut serta dalam konferensi meja bundar. Maka Indonesia harus mempersiapkan diri. Nah, cara mempersiapkan diri adalah dengan mengadakan konferensi yang melibatkan Indonesia dan BFO yang lebih umum dikenal sebagai negara boneka bentukan Belanda. Selain itu, juga karena munculnya simpati negara boneka bentukan Belanda pada Indonesia setelah kejadian agresi militer 2. Belanda tidak berhasil membentuk negara-negara bagian dari suatu negara federal. Namun, di antara para pemimpin BFO, banyak yang sadar dan melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal ini didorong oleh sukses yang diperoleh para pejuang dan TNI kita dalam perang gerilya. Sementara itu, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi, yaitu menyelesaikan masalah intern terlebih dahulu. Beberapa kali diadakan konferensi inter-Indonesia untuk menghadapi usaha Van Hoek dengan negara bonekanya. Ternyata, hasil konferensi inter-Indonesia itu berhasil dengan baik, walaupun pihak RI menyetujui terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Tetapi, bukan berarti pemerintah Republik Indonesia Serikat tunduk kepada pemerintah Belanda. Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan konferensi inter-Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik divide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil konferensi inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. Keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang. Dan yang terakhir, pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Dalam konferensi selanjutnya juga diputuskan untuk membentuk panitia persiapan nasional yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI dan BFO. Tugasnya menyelenggarakan persiapan dan menciptakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. BFO juga mendukung tuntutan RI tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan politik maupun ekonomi. Pihak RI juga menyepakati bahwa konstitusi RIS akan dirancang pada saat KMB di Den Haag. 12. Konferensi meja bundar. Perjanjian Royan belum menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Salah satu agenda yang telah disepakati oleh Indonesia dan Belanda yaitu konferensi meja bundar di Den Haag. Indonesia telah menetapkan delegasi untuk mewakili KMB yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Laimena, Mr. Ali Sastri Amijoyo, Dr. Sukiman, Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgodikdo, TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dan Pontianak. KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Merseveen dan dari UNCI sebagai mediator adalah Critchley. Tujuan diadakan KMB adalah untuk A. menyelesaikan masalah persengketaan antara Indonesia dan Belanda, dan B. mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. B. beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB, terutama sebagai berikut. A. Soal Uni Indonesia Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerjasama yang lebih luas dan organisasi permanen atau mengikat. B. Soal utang. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang dari Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Pembahasan dan perdebatan tanggal 2 November 1949 KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam KNIB antara lain sebagai berikut. A. Belanda mengakui keberadaan negara RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian atau daerah yang pernah dibentuk oleh Belanda. B. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. C.
Corak pemerintah RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung. D. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda. E. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. F. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Ada sebagian keputusan merugikan Indonesia, yakni beban hutang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan sosial penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia, tetapi yang jelas bahwa hasil KMB telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri. Setelah KMB selesai dan menghasilkan berbagai keputusan dengan segala cara pelaksanaannya, kemudian Hatta dan rombongan pada tanggal 7 November 1949 meninggalkan negeri Belanda. Rombongan kemudian singgah ke Kairo dan Rangon. Tanggal 14 November 1949, Hatta tiba di Maguwo, Yogyakarta disambut oleh Presiden. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Isi KMB diterima oleh KNIP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949, tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian dan daerah untuk membahas konstitusi RIS. Bagi RI, keputusan ini sangat merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk federasi RIS. Dalam konstitusi itu juga dijelaskan bahwa presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri secara bersama-sama merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya terdiri atas 2 kamar, yakni Senat dan DPR. Tanggal 16 Desember 1999, Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Secara resmi, Ir Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta, oleh Ketua Mahkamah Agung Mister Kusuma Atmaja, dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1999, Kabinet Muhammad Hatta dilantik. Dengan diangkatnya Soekarno sebagai Presiden RIS, maka Presiden RI menjadi kosong. Untuk itu, Ketua KNIP Mr. Asad ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Tanggal 27 Desember 1999, Mr. Asad dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI, sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan dari Soekarno kepada Mr. Asad. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri William Rees, dan Menteri Sebarang Lautan Sasilo, bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di ruangan Takhta Amsterdam. Di Indonesia, dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda HHS Lovin. Dengan berakhirnya KMB itu, berakhir pula perselisihan Indonesia-Belanda. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, India, dan lain-lain. Untuk perataan penyerahan kedaulatan itu oleh pihak Indonesia diartikan sebagai pengakuan kedaulatan, walaupun pihak Belanda tidak menyetujui dengan perkataan tersebut. Namun dalam kenyataan oleh masyarakat internasional diakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Belanda sendiri tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui tanggal 27 Desember 1949, namun keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia tidak menghadapi Belanda, melainkan menghadapi Jepang, karena sebelumnya Belanda sudah kalah dan menyerah pada Jepang. Oleh karena itu proklamasi kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Kembali ke negara kesatuan. Kembali ke negara kesatuan setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44, penggabungan antara negara atau daerah yang menginginkan oleh kehendak rakyat. Maka pada 8 Maret 1952 pemerintah RIS menggunakan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkan UU Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah benar-benar bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian daerah yang bergabung dengan Republik Indonesia,
Maka sejak 20 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Berikut negara-negara bagian ciptaan Belanda. Yang pertama yaitu negara Indonesia Timur atau NIT. Negara bagian pertama ciptaan Belanda terbentuk pada 1946. Yang kedua yaitu negara Sumatera Timur, terbentuk pada 25 Desember 1947 dan diresmikan pada 16 Februari 1946. Nomor 3 yaitu negara Sumatera Selatan, terbentuk atas persetujuan Van Mook pada 30 Agustus 1948. Daerah meliputi Palembang dan sekitarnya dengan presidenan. Yang keempat yaitu negara Pasundan, Jawa Barat. Yang kelima yaitu negara Jawa Timur, terbentuk pada 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda. Yang keenam yaitu negara Madura, terbentuk melalui suatu plebiscit dan disahkan oleh Van Mook pada 1 Januari 1948.